Di tengah hutan belantara yang lebat, di malam yang gelap dan berembun, ada sebuah jalan yang sepi dan berliku. Jalan seringkali diabaikan oleh para pengemudi. Jalan ini dikenal sebagai jalan menuju ke alam lain, dan banyak juga yang mengatakan bahwa roh-roh jahat berkeliaran di sana. Namun, ada juga yang mengatakan itu hanyalah cerita menakut-nakuti yang belum tentu benar. Suatu malam, sekelompok remaja memutuskan untuk mengambil rute di jalan raya ini sebagai jalan pintas untuk pulang setelah berpesta. Mereka tertawa-tawa dan menganggap cerita-cerita itu sebagai omong kosong, namun yang tidak mereka ketahui bahwa malam itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Mereka naik ke sebuah bus tua di malam yang gelap. Sopir bus itu adalah seorang pria yang tampak pucat dengan mata lesu. Dia mengenakan mantel hitam sambal duduk di depan kemudi. Saat para remaja itu naik ke bus, mereka merasa ada yang aneh dan berbisik pelan satu sama lain. Mereka tidak tahu apakah ini adalah lelucon yang disusun oleh teman-temannya atau mereka benar-benar telah menemukan bus hantu yang mereka dengar dalam cerita-cerita. Namun, sebelum mereka bisa berpikir lebih lanjut, pintu bus tertutup dengan keras dan mereka merasa bus itu mulai bergerak. Bus berjalan begitu cepat melalui hutan yang gelap, sehingga para penumpang merasa seolah-olah mereka ditarik ke dalam alam lain yang penuh dengan kegelapan. Mereka mencoba menarik pintu darurat, tetapi pintu itu terkunci dengan rapat. Mereka merasa terjebak di dalam bus yang tidak memiliki tujuan yang jelas. Sementara bus terus melaju, mereka mendengar suara-suara aneh yang datang dari luar jendela. Suara-suara teriakan yang tak terdengar jelas, tetapi cukup untuk membuat bulu kuduk mereka merinding. Mereka melihat bayangan-bayangan aneh yang melayang di hutan, seolah-olah roh-roh jahat sedang mengintai mereka. Ketika bus melewati sebuah kuburan tua, mereka melihat sosok-sosok yang berdiri di antara batu nisan, dengan mata yang memancarkan kebencian dan kelaparan. Mereka berteriak ketakutan, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulut mereka. Mereka merasa seperti bus itu telah membawa mereka ke alam lain, tempat di mana kematian dan kehidupan berdampingan. Saat bus semakin melaju ke dalam hutan yang gelap, remaja itu mulai merasa sangat panik. Mereka berusaha membuka jendela, tetapi jendela-jendela itu tidak bisa dibuka. Mereka mencoba menghubungi seseorang di luar, tapi sinyal ponsel mereka mati. Tiba-tiba, sopir bus berbicara dengan suara yang mengerikan. Dia mengatakan bahwa mereka adalah penumpangnya sekarang, dan mereka akan membayar harga yang sangat mahal untuk naik di bus ini. Dia mengatakan bahwa mereka akan menghadapi ketakutan terburuk dalam hidup mereka, dan sopir bus itu juga katakan bahwa dia adalah roh yang telah menghantui jalan ini dalam waktu yang lama. Para remaja itu merasa kehilangan segala harapan. Mereka merasa terperangkap di dalam bus yang tampaknya tidak memiliki akhir. Mereka melihat pohon-pohon dan bayangan-bayangan yang semakin cepat berlalu, dan mereka merasa seolah-olah mereka akan terus berada di dalam bus ini. Ketika bus itu tiba di sebuah hutan yang sangat lebat dan gelap, pintu bus terbuka dengan sendirinya. Mereka enggan keluar karena di luar gelap dan hanya sinar rembulan yang menjadi pencahayaan. Namun tiba-tiba mereka semua terlempar keluar dan bus itu kembali kosong. Lalu sopirnya berbicara lagi dengan suara yang mengerikan. Dia mengatakan bahwa mereka telah menjadi bagian dari hutan yang tak berujung, dan mereka tidak akan pernah kembali ke dunia manusia. Bus itu kembali melaju dan meninggalkan mereka. Tetapi, ada salah satu remaja yang bernama Ardi yang sudah curiga dengan bus itu. Di saat sebelum masuk ke dalam bus, dia mengirim pesan ke kakaknya bahwa dia akan pulang menggunakan bus. Selang beberapa hari, Ardi belum sampai di rumah dan keluarga sudah lapor ke polisi. Namun, di dalam catatan kepolisian, tidak ada terjadi kecelakaan dan memberitahu keluarga Ardi bahwa mungkin Ardi kabur dari rumah. Kakak Ardi yang bernama David memiliki inisiatif untuk mencari adiknya berdasarkan petunjuk terakhir pesan singkat itu. Akhirnya David pergi ke sebuah desa yang dekat dari lokasi terakhir Ardi. Dia bertanya kepada orang desa bahwa mungkin melihat adiknya yang lewat desa ini. Warga desa pun menceritakan sebuah kisah mistis mengenai bus hantu yang mungkin ditumpangi adiknya. Cerita tentang bus hantu ini menjadi kisah menakutkan yang diceritakan oleh penduduk setempat. Mereka mengatakan bahwa bus itu masih beroperasi di malam hari, dan para penumpang yang naik ke dalamnya akan hilang selamanya, menjadi bagian dari hutan yang gelap dan misterius. Dan setiap kali bus itu lewat,
suara-suara bisikan, dan tawa jahat dapat terdengar dari dalam bus, mengingatkan semua orang akan malam yang mengerikan itu. David yang telah mendengar cerita mengerikan tentang bus hantu ini, memutuskan untuk menghadapi bus itu. Dia merasa bahwa hanya dengan menemukan kebenaran di balik misteri ini, dia bisa menemukan adiknya. David mempersiapkan diri dengan sangat hati-hati. Dia memasuki hutan yang gelap dengan peralatan yang cukup. Ketika malam tiba, dia duduk di pinggir jalan yang dulu menjadi rute bus hantu tersebut dan menunggu dengan hati berdebar. Tidak butuh waktu lama sebelum David mendengar gemuruh mesin bus yang mendekat. Bus itu muncul dari dalam kegelapan, dan meskipun David merasa ketakutan, dia tidak membiarkan rasa takut mengalahkannya. Bus itu berhenti tepat di depannya, dan pintu berderit terbuka. Saat David naik ke dalam bus, dia merasa seperti perjalanan hidupnya mencapai puncaknya. Dia mengejar jawaban atas misteri bus ini dan adiknya yang hilang. Dalam bus itu, dia melihat kursi kosong, dan di depannya, dia melihat sopir bus yang pucat itu. Namun, David tahu bahwa ini adalah peluang terbaiknya. Dia duduk di kursi penumpang, lalu memberanikan diri bertanya pada sopir bus itu, apa yang sebenarnya terjadi di bus ini? Mengapa penumpang menghilang? Dan mengapa kau ada di sini? Sopir itu melihat David dengan mata yang tampak penuh penyesalan. Dia pun menceritakan kisahnya yang tragis. Dahulu, dia adalah seorang sopir bus yang sangat bertanggung jawab, tetapi hidupnya dipengaruhi oleh ilmu hitam yang jahat. Dia menjual jiwa dan tubuhnya kepada kekuatan gelap untuk memperoleh kekayaan, namun ternyata dia dijebak oleh iblis dan membuatnya harus mengikuti keinginan iblis itu dan menjadi budaknya. Sebagai bagian dari kesepakatan itu, dia harus mengemudikan bus ini selamanya, mengumpulkan penumpang dari dunia nyata, dan membawa mereka ke alam lain, tempat mereka akan menjadi budak kekuatan gelap yang sama. Meskipun dia sangat menyesal, dia tidak memiliki kendali atas takdirnya lagi. David mendengarkan dengan seksama, dan mengerti bahwa roh sopir ini adalah tawanan dalam perjanjian kotor yang dia buat. David kembali bertanya, apakah ada cara untuk membebaskan roh tersebut dari kutukannya, dan bagaimana dengan penumpangnya? Sopir itu menjelaskan bahwa, jika dalam waktu 30 hari kutukan itu bisa dilepaskan, maka penumpang bisa kembali. Sopir itu memberitahu David tentang sebuah cara untuk memutus kutukan, yang melibatkan sebuah ritual khusus yang harus dilakukan tepat di tempat penumpang pertama kali menaiki bus. Ritual ini membutuhkan tindakan berani dan keteguhan hati yang kuat. Bus yang melaju tiba-tiba berhenti, namun ternyata tempat berhenti adalah tempat awal David menaiki bus. Padahal, yang David rasakan bus sudah melaju cukup lama. David pun turun lalu bus itu kembali melaju menembus gelapnya malam. David pulang dengan informasi ini, dan dia memutuskan untuk melakukan ritual tersebut untuk membebaskan roh sopir yang tidak bersalah itu dan menemukan adiknya. Di malam berikutnya, bersama dengan beberapa teman yang ia percayai, David kembali ke jalan itu. Mereka melakukan ritual dengan seksama dan dalam cahaya redup lilin dan mantra kuno. Namun ritual itu tidak berjalan mulus. Gangguan dari iblis itu membuat David kesulitan, bahkan teman-temannya mulai menyerah. Namun, dengan keteguhan hati yang kuat membuat David menolak untuk menyerah. Gangguan demi gangguan terus terjadi, yang membuat pohon di sekeliling David dan teman-temannya seakan rubuh. Setelah perjuangan yang begitu lama, akhirnya ritual itu pun selesai. David dan teman-temannya berhasil mengalahkan amukan iblis. David telah berhasil memutus kutukan. Tidak berselang lama bus itu datang dengan berisi penumpang, dan salah satu penumpang bus itu adalah Ardi, adik David. Sopir bus mengucapkan terima kasih kepada David karena telah menyelamatkannya. Bus hantu itu kembali melaju dan menghilang di tengah kabutnya hutan. David dan teman-temannya meninggalkan hutan dengan perasaan puas. Mereka tahu bahwa mereka telah mengubah takdir bus hantu dan mengakhiri kutukan yang telah menghantui selama bertahun-tahun. Sejak saat itu, jalan itu menjadi lebih tenang, dan penduduk setempat bisa tidur dengan tenang di malam hari tanpa harus khawatir tentang bus hantu yang misterius.